Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah materi yang super esensial dari Universitas Terbuka, khususnya materi sesi 7 dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Bayangin aja kita lagi napak tilas perjalanan karir ya, dari seorang supervisor di garis depan sampai akhirnya duduk di kursi CEO. Kalau kalian pernah mikir, kok ada sih orang yang mandek di bawah sementara yang lain karirnya melesat terus? Nah, kalian ada di tempat yang tepat banget. Sebelum melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu nih, soal definisi dasar dari materi kita. Manajer itu apa sih? Singkatnya, manajer adalah seseorang yang mampu bekerja sama dengan orang lain, sekaligus mengorganisasikan kegiatan bareng-bareng buat merealisasikan tujuan utama perusahaan. Ingat ya kata kuncinya di sini, bekerja sama dan mengorganisasikan. Jadi, manajemen itu pada dasarnya bukan tentang kerja sendirian, alias one-man show, tapi gimana kita bisa capai tujuan besar lewat kolaborasi yang benar-benar terarah. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari esensi manajemen dalam perusahaan, lanjut ke 3 tingkatan utama manajemen, terus kita bongkar 3 keahlian utama manajer, 4 keahlian tambahan penting, dan terakhir ditutup dengan peran inovasi dan representasi. Kita masuk ke bagian pertama, esensi manajemen dalam perusahaan, yang diambil langsung dari materi Universitas Terbuka sesi 7 ISIP 4111. Tujuan utamanya tuh gini, kita mau ngebongkar struktur perusahaan biar kita benar-benar paham apa sih rahasianya buat bisa dipromosikan dan terus berkembang di setiap tahap karir kita. Menguasai konsep-konsep asas-asas manajemen ini tuh bukan cuma sekedar buat lulus ujian aja loh, justru ini tuh kunci nyata di dunia kerja buat sukses menavigasi hierarki manajemen yang kadang lumayan kompleks. Lanjut ke bagian 2, 3 tingkatan utama manajemen. Saatnya kita mulai menaiki tangga perusahaan. Coba dibayangin hierarki perusahaan dari bawah ke atas ini kayak sebuah tangga. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana tugas harian dan jabatan kalian itu bertransformasi total saat kalian bergerak naik. Di tingkat lini pertama, kayak posisi supervisor atau mandor gitu, fokus kalian bakal dominan banget di keahlian teknikal dan komunikasi. Tapi, begitu kalian naik ke tingkat menengah dan jadi manajer cabang, fokusnya mulai geser nih ke manajerial. Dan puncaknya, waktu kalian sampai di posisi top sebagai CEO, fokus kalian itu murni berubah jadi konseptual. Pergeseran keahlian inilah yang jadi inti permainannya. Terus gimana sih alur kerjanya dari bawah ke atas? Gini, di lini pertama, kalian itu mimpin pekerja operasional secara langsung. Terus saat kalian dipromosikan ke tingkat menengah, tugas kalian berubah jadi merealisasikan kebijakan dari atas, sekaligus jadi jembatan penghubung antara para petinggi dan pekerja di lapangan. Sampai akhirnya, pas kalian tembus ke tingkat puncak, kalian udah nggak lagi pusing ngurusin produksi harian. Tugas kalian sekarang adalah nentuin tujuan utama dan ngebangun kerangka visi masa depan buat seluruh perusahaan. Pasti kerasa dong, ngelola operasional dan finansial harian di tingkat bawah itu nggak gampang. Tapi tenang aja, seperti yang dicatat dalam materi kita, manajemen operasional ini sering banget dibantu sama alat bantu digital. Praktisnya nih, pakai software akuntansi kayak Accurate Online misalnya, itu bakal ngebantu banget bikin pencatatan keuangan jadi jauh lebih gampang dan otomatis meminimalisir pemborosan sumber daya. Sangat ngebantu kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3. 3 keahlian utama manajer. Ini dia yang disebut dengan pergeseran keahlian besar-besaran. Fakta yang sering bikin kaget tuh ini, jago banget di operasional harian ternyata nggak otomatis bikin kalian gampang dipromosikan ke puncak loh. Ada hubungan terbalik yang jelas antara posisi karir dan keahlian yang dibutuhin. Keahlian teknis, yaitu kemampuan manfaatin prosedur dan pengetahuan khusus, emang wajib banget buat manajer lini pertama. Tapi di sisi lain, keahlian konseptual, yaitu kemampuan buat ngerangkai dan mengintegrasikan seluruh kepentingan perusahaan, adalah kewajiban mutlak buat manajemen puncak. Jadi intinya, makin tinggi posisi kalian, keahlian teknis itu pelan-pelan harus diganti sama cara berpikir yang konseptual. Tapi, tunggu dulu, ada satu keahlian yang bakal selalu konstan di level manapun kalian berada. Keahlian interpersonal. Ini adalah soal gimana kita bisa bekerja bareng, memahami, berkomunikasi, dan ngasih motivasi yang kuat ke karyawan. Beda banget sama keahlian teknis atau konseptual yang porsinya naik turun tadi, keahlian interpersonal ini ibarat lem perekat abadi yang selalu dan mutlak kalian butuhin di tingkatan manajemen manapun. Kita lanjut ke bagian 4. 4 keahlian tambahan penting yang juga jadi prasyarat wajib buat promosi. Nah, selain 3 keahlian utama tadi, ada 4 keahlian tambahan yang ibaratnya tuh jadi tiket wajib buat kalian bertahan dan terus mendaki hierarki. Ada keahlian diagnosis, komunikasi, manajemen waktu, dan mengambil keputusan. Sebagai manajer,
Kalian benar-benar dituntut buat bisa ngatur waktu seefisien mungkin, nyalurin informasi dengan efektif, dan yang paling krusial, bisa bikin keputusan tajam secepat kilat buat ngubah masalah pelik jadi peluang emas. Satu poin krusial yang mau saya tekanin di sini, dan ini semacam peringatan keras dari materinya ya, manajer yang nggak mampu mendiagnosa masalah, bukanlah manajer yang bisa diandalkan, dan ujung-ujungnya nggak bisa dipromosikan. Serius, ini bukan sekedar basa-basi loh. Kalau kalian nggak punya insting analitis buat nyari akar permasalahan, langkah karir kalian bisa langsung mandek di titik itu juga. Akhirnya kita sampai di bagian 5, peran inovasi dan representasi. Saatnya mencapai puncak. Kita akhirnya ada di anak tangga teratas nih. Di sini udaranya beda dan fokus kalian harus berubah drastis. Ada satu kutipan yang powerful banget dari materi ini, seorang manajer dituntut untuk lebih kreatif dibandingkan dengan orang-orang lain yang bukan manajer. Di posisi puncak, seorang pemimpin itu wajib hukumnya buat ngelepasin belenggu cara berpikir yang konvensional. Kenapa? Ya karena dunia bisnis dan persaingan pasar itu ganas banget. Tanpa kreativitas, perusahaan kalian bakal gampang banget tertinggal. Tapi guys, jangan biarin kata inovasi itu bikin kalian keder duluan. Ada perspektif yang lumayan melegakan nih. Invention itu kan artinya kalian nemuin ide atau produk yang benar-benar baru dari nol, dan itu keren banget. Tapi imitation atau adoption, yaitu pas kalian nerapin dan modifikasi ide bagus yang udah ada di luar sana buat dibawa masuk ke organisasi kalian, itu juga bentuk inovasi yang super valid dan nilainya tinggi banget. Jadi kalian gak harus selalu jadi penemu jenius, kadang kalian cuma butuh jadi pengadaptasi yang cerdik. Dan ini dia, peran pamungkas, yang menurut saya juga paling berat di puncak pimpinan, representasi. Manajer puncak itu punya tanggung jawab buat mewakili organisasi dalam ngebangun hubungan vital dengan pihak luar. Entah itu pemerintah, bank, supplier, serikat buruh, sampai masyarakat umum. Ini tuh peran sebagai duta eksternal yang bakal nguras waktu banget, tapi peran ini nyaris mustahil diserahin ke bawahan. Kenapa? Karena reputasi dan kredibilitas perusahaan kalian benar-benar dipertaruhkan di sini. Wah, nggak kerasa kita udah nelusurin seluruh peta perjalanan karir ini. Mulai dari urusan teknis banget di garis depan, sampai tuntutan mikir konseptual dan inovatif di pucuk pimpinan perusahaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian udah siap buat berinovasi dan ngambil peran strategis di tingkat manajemen puncak itu? Semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih insight buat kalian ngeracik ulang strategi karir dan mulai ngasah keahlian konseptual plus interpersonal kalian mulai dari detik ini. Terima kasih banyak udah nyimak bareng, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita yang selanjutnya.